Ya. Secara manusia aja lah. Itu kan kayak seakan moralitas kita kayak kurang nyaman gitu di situ. Ketika seorang bapak menyembelih anaknya. Jadi kurban itu maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oh kok tidak berpenirut kalau kurban perasaan itu ya? Sudah. Malah menjauhkan. Itu ya. Tapi kan mendekatkan kepada Allah juga. Yang bisa mempercepat ya pertemuan kita kepada Allah nanti. Bukan nanti bentuknya kambing gitu. Mudah. Karena nanti kalau kambingnya kecil saya gede kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberi kemudahan hidup di dunia dan kalau di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-177. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Mas Aldi, kita juga kedatangan tamu. Ini tidak asing bagi kita. Beliau juga beberapa kali bahkan sering isi di ngopi. Beliau adalah Ustadz Tholikul Hadi. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah kabar sehat Kabar sehat ya? dan luar biasa. Luar biasa. Tadi katanya habis ngisi di mana? Di Mutiharjo. Ngisi apa, Pak? Ya ngisi biasa, ngisi bibu. Wah, ngisi ibu. Wah, ini agak rancu nih. Ngisi ibu. Ya, maksudnya ada majelis yang isinya Oh, ibu-ibu semua. iya. Biasa Ngisi ibu kan kajian, suka ngisi rame kajian. gitu ya. Jangan salah tangkap Mas Aldi. Nah Mas Aldi, ini Ustadz Tholikul Hadi biasa dipanggil siapa? Ustadz Icul. Ustadz Icul. Nah, nama panggungnya Ustadz Icul. Nah, malam Nah, ini ini kan tidak di panggung. ini di kursi. Tapi tetap dipanggil Ustadz Icul atau Tetap, Pak, dipanggil Ustadz Icul. ada nama lain? Tetap aja enggak apa-apa. Tetap aja ya. Nah, Pak Ustadz Icul yang saya hormati. Ini kita di sini akan membahas tentang apa Mas Aldi? Nah, ini kan bentar lagi kita mau Idul Adha ini, Mas Anis. Heeh. Berkurban. Oh, Mas Anis, tentang berkurban. kurban enggak tahun ini? Kurban apa dulu nih Mas? Ya, kurban perasaan udah sering. Nah, kalau itu jangan ditanya, karena sudah tahu semua. Tapi kalau kurban yang sesungguhnya kan kurban yang disyariatkan oleh agama Islam. Iya, cuman kita malam ini akan membahasnya yang beda, Mas Anis. Yang beda gimana? Ini tentang spiritualitas dan tentang kemanusiaan perihal berkurban ini, Mas Anis. Oh, tentang hakikat berkurban itu ya. Nah, jadi gimana kita mengambil nilai-nilai di situ, nilai tadi meningkatkan spiritualitas, terus juga kemanusiaan. Apalagi akhir-akhir ini kan ada isu-isu kemanusiaan yang sangat memprihatinkan juga kan buat kita, terutama umat Muslim itu, Mas. Jadi bagaimana kita bisa mengambil momentum kurban ini sebagai bentuk kita sama manusia itu harus peduli gitu Mas Adi. Iya, Ya? gitu. Nah, kira-kira untuk yang sesi awal ini kita mau bahas tentang langsung kemanusiaan atau langsung kurban ini Mas Aldi? Nah, ini mungkin tentang spiritualitas kurban. Nah, gimana itu, Ustadz, tentang kurban itu sendiri? Iya. Kurban itu berasal dari kata koroba, yakrobu, kurban. Dekat. Ya. Jadi ada bahasa Arab yang berarti dekat. Jadi kurban itu maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oh, kok tidak berpenirut kalau kurban perasaan itu ya? Sudah. Malah menjauhkan. Itu ya? Tapi kan mendekatkan kepada Allah juga. Mbak. Oh iya betul. Awalnya Iya. gitu. Nanti masalah perasaan, masalah nggak tahu perasaan itu nanti. Oke. Tapi berawal dari kata kurban. Jadi itu kan masdar ya, berbentuk masdar yang maksudnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat dan kita semakin dekat dengan Allah. Oke. Dengan amal yang kita lakukan, yaitu salah satunya adalah
ibadah yang dikatakan sebagai kurban. Dan ini bukan kewajiban sebetulnya, tetapi paling tidak sebagai kaum muslimin itu melaksanakannya minimal seumur hidup 1 kali lah gitu. Paling tidak ada kendaraan yang bisa kita pakai besok. Iya. Mosok Biar nggak jalan kaki. nah, ada banyak temen yang sudah pada jalan kok kita cuma loh kok pada jalan pakai kendaraannya sendiri-sendiri sementara aku kok enggak gitu. Loh, ini berarti kurban itu kok jadi kendaraan itu gimana Mas? Ya istilahnya kendaraan itu yang bisa mempercepat ya pertemuan kita kepada Allah nanti. Bukan nanti bentuknya kambing gitu. Permudah. Karena nanti kalau kambingnya kecil saya gede kan. Kasihan Nah, kambing ini. Jadi kalau kita gambar animasi misalkan kita kurban kambing orangnya besar gitu kan. Itu wah nanti kambingnya meleot gitu kan. Wah, bukan begitu, tetapi paling tidak ada simbol bahwa kambing itu adalah sebuah kendaraan yang kalau kita tumpangi untuk 1 orang itu cukup. Oh, berarti ini dimaknai simbolik aja. Simbolik aja. Bukan. Tapi kalau misalkan dimaknai secara abstrak konkret ya, konkretnya kita real. Mas Aldi yang notabene itu yang luar biasa, jumbo gitu ya, versi 2 orang mungkin. Iya. Itu kambingnya 1 nggak mungkin. Sama kayak sapi juga. Nanti kalau 7 orang Kan lebih baik itu kurban apa? mobil roda 4 itu. Nah, jadi sapi 7 Fortuner. orang, kambing 1 orang. Sebenarnya tidak ada yang istilah kambing 1 orang, kemudian sapi 7 orang itu tidak ada. Ya, itu ada biasanya kenapa itu? Kita kan mengenalnya seperti itu. Ustaz. Ya karena dihitung matematis. Kalau kita lihat historisitasnya kan gini. Pembagian. Jadi kalau harga kambing misalkan 3 juta, maka 4 juta, 3 sapi itu yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai kurban itu dikalikan 7. 7 kalikan 3 berarti 21 juta. Misalnya ini angka nominal. 21. Kemudian 21 juta itu diambil 7 orang arisan istilahnya ya untuk kurban. Nah, ini kan yang ada di masyarakat kita kan begitu. Jadi yang kurban sapi ada 10 sapi berarti ada 70 orang yang kurban. Tapi dia dimanifestasikan kepada sapi. Padahal afdolnya itu kambing. Ini kalau kita bicara hewan ya. Tapi itu kan kambing. sudah ada di beberapa kitab kuning itu kan tentang bagaimana sapi nanti boleh dipakai untuk 7 orang. Nah, kitab dari ulama. Ini dari kias. Jadi jadi hukumnya dari kias. Kan begini. Jadi Rasulullah malah mengatakan begini, 1 kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Oh iya kan kayak Rasulullah juga waktu itu kurban 2 yang 1 buat keluarga dan sahabatnya, yang satunya untuk umat muslimin semuanya yang tidak bisa berkorban. Tapi yang kedua ini hanya sebatas motivasi ya bagi orang-orang yang tidak pernah bisa melaksanakan kurban karena keterbatasan ekonomi. Tapi kalau misalnya di antara kita kok cukup, ya langsung aja kurban. Jangan ngandel ke biyen tahu dikurban ke Rasulullah. Iya. Kan nanti kalau kalau misalkan dibagi-bagi kan kita hanya dapat berapa iris saja gitu loh. Nah, makanya kalau Rasulullah kan sebagai teladan kita yang beliau itu selalu memberikan dorongan kepada umatnya untuk bisa melaksanakan ibadah bersama-sama. Jadi kalau misalkan ini nggak mampu ya nanti Rasulullah bisa nembeli atau Rasulullah memberikan solusi-solusi yang sekiranya bisa diterima dengan mudah. Misalnya kalau nggak punya uang, rezekinya sedikit, ya udah sedekahnya cukup subhanallah gitu. Tapi kalau uangnya banyak, silahkan sedekah pakai harta yang kamu miliki kan begitu. Sama seperti kurban kalau memang sanggup kurbanlah, tapi kalau enggak ya biasa kurban perasaan gitu kan. Karena sudah pernah dikurbankan oleh Rasulullah. Ini kan kurban kan selain tadi ya ajarannya Rasulullah itu kan. Kalau menurut saya kan itu kan ada peristiwa yang Nabi Ibrahim itu disuruh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail kan. Kemudian anak jadi diganti kalau film-film tuh langsung dirubah jadi kambing kibas. Padahal kan wakilnya ini kan karena kita juga nggak lihat, tapi banyak kaul yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih sudah pisau ini sudah di sini sudah dicoba. Di lehernya Nabi Ismail sudah dicoba kurang keras gitu kan, kurang keras sampai 3 kali. Sampai kurang keras ya? Artinya nggak tembus. Gitu kan? Kok nggak tembus? Nah terus akhirnya sambil nangis gitu Nabi Ibrahim ada yang bawain kambing kibas, kambing yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil. Yaitu putranya Nabi Adam yang sudah diterima di surga sana, kemudian ditaruh di bawah sebagai contoh, ini loh kurban yang diterima Allah seperti ini, kambing kibas besar. Ini adalah kurbannya
Berarti ndak celing ganti Enggak gitu. lah, emangnya sulapan. tapi ya memang kan sekarang banyak kisah-kisah sulapan gitu kan. Nah, wallahu alam ini kita Kan nggak usah kayak bahas lebih itu. menarik seperti itu Kita lebih daripada- celing nanti Oh, orang-orang berarti wow itu gitu. diganti dengan kambing kibasnya apa anaknya Nabi Adam tadi ya? Iya, jadi ini cukup ya Nabi Ibrahim, engkau sebagai rasul yang paling setia, yang paling ikhlas ketika diperintahkan untuk nyembelih anakmu. Siapapun bapak ya yang merindukan seorang anak, coba bayangkan 86 tahun baru punya anak gitu. Iya toh? Kita Iya, aja yang menunggu kadang-kadang anak selama 45, 50 yang nggak punya anak udah putus asa, mulai poligami aja gitu. Setelah poligami nggak punya anak lagi, bingung kan? Waduh, berarti sing gagal semua ini. Nah, tapi Nabi Ibrahim itu dicoba sampai 86 tahun baru punya anak. Akhirnya setelah punya anak, loh, tiba-tiba ada perintah untuk nyembelih. Oke. Kayak misalkan kita sudah nabung rumah, rumahnya kita kadang-kadang nanti kita tempati, ternyata ada perintah rumah itu harus Gusur dihibahkan. buat jalan Harus tol. dihibahkan. Bukan kalau digusur dapat ganti banyak. iya. Dihibahkan gratis. Ah, Wah, gimana rasanya kan gitu? Waduh, gimana? Wah, jelas susah dan berat sekali. Tapi kesetiaan beliau sehingga beliau bisa melakukan itu. Bahkan ada orang-orang yang datang, yang mendo-mendo, yang menjelma sebagai manusia. Tujuannya adalah untuk mengedonkan Nabi Ibrahim supaya tidak menyembelih anaknya. Ya, sampai banyak datang itu. Siapa dia? Itu iblis-iblis yang menyamar gitu. Oh, maksudnya itu kayak gini ya, misalkan ada Nabi Ibrahim, itu nggak usah itu perintah. Nah, Kontrol itu ada kan yang gitu ya. ngompor-ngompori itu. Nggak usah itu, nggak mungkin Allah perintah seperti itu. Nah, tapi Ustadz gini Ustadz, kan kalau kita memahami di masa sekarang ya Ustadz, Ya. secara manusia aja lah, itu kan kayak seakan moralitas kita kayak kurang nyaman gitu di situ. Ketika seorang bapak menyembelih anaknya, apalagi kalau sekarang kita misal lihat Mas Anies lah, misal lepas punya anak terus mau nyembelih ini bisikan dari mimpi Tuhan gitu. Nah, pada saat Dapat itu, ilham itu ya. pada saat itu sebagai seorang rasul itu merupakan moralitasnya terganggu juga kan kayak seperti itu. Pernah sampai ragu. Makanya Nabi Ibrahim itu mimpi sampai berulang-ulang. Oh, makanya ada hari apa tuh, hari Arafah, hari apa itu kan Ya, untuk awalnya ketika mimpi pertama itu, wah ini nggak mungkin. Allah nggak mungkin memerintahkan kemungkaran. Ini membunuh anak kan jelas iya. tidak mungkin. Terus, Kenapa kok Allah terus ternyata memerintahkan itu? nah, memerintahkan yang kedua, mimpinya yang kedua, kemudian sampai yang ketiga akhirnya mantap. Berarti ini Allah. Kan gitu. Ternyata setelah ini terjawab ketika Nabi Ibrahim ketika sudah diganti oleh Allah dengan kambing kibas, baru kemudian ada pernyataan dari Allah. Cukup sampai di sini. Ini sudah membuktikan bahwa kamu adalah setia kepadaku. Oke. Setelah kamu setia, kamu buktikan dengan kesetiaanmu dan hanya akulah yang kau cintai. Tidak ada saingan termasuk anakmu. Maka ini tak ganti kambing kibas. Anakmu lolos. Jadi ini sebenarnya untuk menguji aja, untuk menguji kesetiaan. Ibaratnya gini, apa mungkin seorang bapak yang sangat merindukan anaknya mau menyembelih anaknya? Kalau bukan karena kesetiaan kepada Allah. Itu kan kalau di sini kan itu tindakan kriminal itu. Ya, kalau sekarang misalnya ada kejadian itu, ada orang yang ngomong di dalam media, saya dapat bisikan-bisikan dari gaib bahwa saya harus nyembelih anak saya. Dari malaikat Kan Jibril. ada banyak kasus pembunuhan, katanya dapat bisikan-bisikan membunuh keluarganya. Dapat dari siapa? Rasul sudah selesai. Nabi Muhammad selesai terakhir. Kemudian ini kok ada orang yang tiba-tiba mengaku dia mendapatkan bisikan. Karena gini, khalwat, bisikan, kalau bukan Rasulullah, itu pasti orang lain. Dan orang lain itu wujudnya tidak nyata. Nanti ada pembahasan sendiri. Jadi, orang yang mendapatkan bisikan ketika panjenengan semua itu ada di dalam sebuah tempat yang khusus, yang tidak ada orang lain, di situ nanti akan cenderung mudah dapat bisikan. Ya dari golongan jin, Makhluk lain ya. makhluk lain. Orang lain itu pasti. Berarti kalau misalkan hari ini ada peristiwa seperti Nabi Ibrahim itu bermimpi kemudian dapat bisikan untuk menyembelih anak atau istri atau apa, itu berarti tidak usah tidak kalau sekarang. Kalau dulu memang seperti itu ya. kan kalau sekarang Sekarang tidak mungkin. Jelas itu tidak mungkin karena Allah sudah menyelesaikan risalahnya. Oke. Kemudian Rasul sudah terakhir, Nabi Muhammad kan. Kok ini tiba-tiba ada nabi baru lagi kan nanti. Kalau dia mendapatkan wahyu atau dia mendapatkan bisikan yang dari Tuhan, berarti kan dia mendapatkan wahyu lagi. Nah, itu jelas tidak mungkin ada. Oke. Tapi ini menarik tentang bagaimana tuh kurban kan, tadi kata koroba itu kan dekat ya.
Sebelum nanti kita bahas kemanusiaan Mas Aldi. Point of view-nya kan tadi, bagaimana itu Allah itu menguji Nabi Ibrahim, setia enggak kamu terhadap aku? Sampai kamu tuh benar-benar mendambakan anak, dikasih anak, tapi disuruh untuk menyembelih. Kemudian terbukti disembelih, tapi walaupun diganti dengan kambing kibas. Berarti poinnya kan bagaimana itu kita bisa dekat dengan Allah. Kan begitu Ustaz ya? Ya, betul. Spiritualitas tadi. Jadi kalau Nabi Ibrahim ketika sudah terwujud sebagai hamba yang paling setia kepada Allah, maka dari hasil kesetiaan itulah yang dikatakan sebagai kedekatan kepada Allah. Termasuk kita, saya, misalnya saya kurban, Mas Anies kurban, Mas Aldi kurban, semuanya. Ini amalan-amalan ini yang cenderung harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan malah justru menjauhkan. Oke, artinya niatnya itu tadi ya. Niatnya jelas untuk dia. korbaya kurbanan. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah amaliyah yang konkret, yang memang ini nanti kita aplikasikan kepada masyarakat. Akan kita bagikan kepada mereka langsung. Dan kita juga nggak banyak membawa. Padahal kurban itu kan salah satunya juga kita berhak untuk mendapatkan daging yang segar. Ya kan? Terus kemudian si pengkurban itu mendapatkan daging yang bagus. Walaupun nanti kita berikan lagi kepada orang lain. Paling tidak panitia sudah mengalokasikan ini kepada yang lainnya. Poinnya kan tadi kesetiaan ya. Kan sampai hikmahnya gini Mas Aldi, kalau saya tadi merunut sejarah itu kan sampai-sampai kan Nabi Ibrahim kan itu kan dapat gelar Abul Anbiya. Bapaknya para nabi itu kan. Itu mungkin salah satu gara-gara tadi ya. Tirakatnya Nabi Ibrahim, kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah, sehingga Allah itu memberikan kemuliaan, keistimewaan kepada Nabi Ibrahim, anak cucunya itu jadi nabi itu kan. Banyak jadi nabi kan, termasuk Nabi Muhammad kan juga termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim di situ ada kemungkinan enggak Ustadz dalam menafsirkan mimpi tadi loh, ada yang mungkin salah atau gimana kok sampai kan tadi kembali lagi di masalah moral tadi loh. Kira-kira ada kemungkinan salah tafsir ya di situ. Ya, Nabi Ibrahim pertama kali mimpi itu kan dia merasa ini apa benar ini dari Allah itu. Wah ini jangan-jangan setan kan itu kan. Itu kan secara manusiawi kan seperti itu. Ya, ragu gitu ya. Ragu banget. Terus yang kedua, kok masih seperti ini ya? Terus yang ketiga, wah ini saya yakin lah gitu. Kenapa? Karena fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Jadi Allah itu punya sifat jaiz yang bisa dilakukan oleh Allah tanpa kita menduga-duga. Misalnya menurut kita nggak harus dilakukan, Allah itu lakukan. Kenapa? Karena Allah punya sifat jaiz itu. Jadi kemudian, wah ini berarti Allah betul. Dan setelah disampaikan kepada istrinya waktu itu, kemudian sampai kepada yang dieksekusi nanti, yaitu Nabi Ismail yang bakal menjadi nabi. Juga didialogkan dulu ya. Didialogkan dulu, dan justru mereka malah mendukung. Karena ini adalah perintah Allah, monggo Bapak kan gitu. Wah, ini berarti semakin memantapkan saya. Ada yang datang. Sampai kemudian diabadikan di dalam manasik haji, adanya jamarat di tanggal-tanggal tertentu kan gitu. Itu termasuk salah satunya adalah melempar setan kan gitu. Jamarat kan itu kan karena melempar jumrah itu melempar setan yang ketika dia menggoda Nabi Ibrahim pada saat dia mau melaksanakan perintah Allah yang berbahasa. Nah, kalau kita bilang masalah perintah ataupun tidak kurban ini, perintah kurban itu pada Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahim. Kalau sekarang kita itu nggak diperintah, tapi kita itu disunahkan. Oh, sunnah ya, sunnah. Oke. Tapi sunnahnya sunnah muakkad ya. Jadi makanya dianjurkan sekali seumur hidup itu ya. Ya. Sekali seumur hidup, seperti menikah lah. Menikah kan juga kalau bisa sekali lah seumur hidup. Kalau bisa boleh berkali-kali boleh. Tapi kalau yang bagi yang belum kan nggak usah bicara berkali-kali. Yang satu aja belum kok berkali-kali. Kan yang belum kan tahu yang sudah kan biar untuk Oke, tapi ini menarik apa? Tapi tadi menarik juga tentang setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Itu kan seakan-akan kayak setan berarti kalau menggoda itu seakan-akan itu mengandung moralitas baik kan Ustaz. Kadang kita kan ada mungkin manusianya kan ada itu ya. Makanya masuk anak disembelih. Makanya gini, kan kita ada yang akhir-akhir ini ada kasus playing victim. Jadi seolah benar tapi dia salah. Kemudian atau kebalikan yang awalnya kelihatan benar, tapi ternyata kebalikan itu belum tentu benar. Memutarbalikan fakta. Ini sama kayak orang yang ngutang itu kelihatan melas Ustaz. Ya. Tapi ternyata bagi orang yang ngutang ya Kak setan. Bener lah, seperti itulah contoh. Bahkan yang nagih itu kadang-kadang malah dipikir jahat gitu ya. Padahal yang jahat itu saya ditagih gitu. Kasihan masa gitu.
orang butuh kok malah ditagih di Tapi ngomong-ngomong utang, kurban boleh pakai Utang. utang boleh enggak, Tat? Nah, gini. Ada banyak kasus ini, bukan kasus ya. Ada banyak hal yang orang-orang itu cenderung ke hutang. Kan ini gaya hidup ya. Gaya hidup sekarang itu ada pay later atau apalah yang pinjol yang letter-letter lah gitu. Bayarnya di akhir-akhir gitu. Mau beli motor pakainya kredit, mobil kredit. Soalnya kalau mau beli mobil sekarang nggak mungkin bisa karena uang ketika dikumpulkan urung nganti kebak wis entek kan gitu, udah habis. Kemudian motor, rumah dan sebagainya, tanah ya. Itu kan tapi masa rata-rata kurban gitu. kredit tadi. Nah, ada haji pun juga ada yang model Ada. kredit. Jadi gini, daftar haji sekarang kan kalau reguler masa tunggunya lama. Ini kan musim haji nih. Jadi jenengan bisa. Lewat saya bisa. Jangan gue. Maksudnya kalau bayar, artinya bayar porsinya, tapi dia nggak punya uang yang cukup, bahkan dia boleh kredit. Orang bilang deh, kenapa sih ibadah haji kok pakai utang? Anda belum lunas sudah, Anda belum sampai berangkat sudah lunas kan gitu. Kan berangkatnya lama, lebih dari 10 tahun. Kalau di Jawa Tengah malah 30 tahun. Ini contoh haji. Kemudian kurban. Wah, saya aja ini rumah aja habis. Tapi saya kelihatan kaya tapi rumah masih belum lunas. Mobil aja kelihatan keren, gagah tapi belum lunas misalnya ini. Apakah saya perlu kurban? Kalau dikatakan wajib kurban enggak, karena memang kurban tidak wajib. Tetapi kan dianjurkan untuk kurban karena melihat materi yang kita punya. Iya. Nah, boleh nggak kalau utang tadi? Boleh aja. Boleh aja uang utang untuk finansial untuk sesuatu yang konsumtif boleh, apalagi untuk ibadah. Tapi kan ini kan sunnah, Tat. Artinya sunnah kan berarti kan tidak harus. Karena sunnah itulah, makanya nggak usah lah. Misalkan memang uangnya belum cukup, ya nggak usah. Berarti harus memperhatikan kemampuan diri kita memperhatikan kemampuan diri, kemudian melihat besok ketika aku harus kurban sekarang tak paksakan beli kambing, soalnya kambingnya banyak di dekat Masjid Agung nih. Wah, ini kambing, nanti ada kambing banyak terus itu. Kok belum ada ya? Belum datang. Belum datang ya. Kambingnya banyak nih. Ini gimana ini? Wah, terus ini aku pengen juga nyembeli 1 atau 2 langsung gitu kan misalnya. Tapi uangnya utang loh. Boleh enggak? Ya terserah. Tapi kalau misalnya memang tidak cukup atau uangnya masih kurang, ya nggak perlu kurban, nggak apa-apa kan. Soalnya sudah banyak yang kurban gitu. Ada kan gini, motivasinya kan untuk takorup tadi, takorup bilallah. Kan kalau tadi kan maksa dan seperti yang lainnya kan juga. Misalnya begitu. Jangan gara-gara hutang malah nggak takorup. Malah menjauh ya. malah korup ya. Karena gini kan ada juga yang salah satu kiai menyampaikan ketika kamu nggak bisa berkurban dengan hewan yang disyariatkan itu untuk kurban dengan sapi atau kambing, itu kan bisa dengan ayam, dengan mentok atau dengan apapun itu dinyatakan kurban. Kan itu juga sama saja kan, artinya minimal itu juga ada kurbanan itu loh. Persamaannya kurban dengan seperti halnya tadi bebek, ayam, mentok dan sebagainya itu kan sedekahnya, membaginya itu loh. Bahkan kalau misalkan ada yang tanya, lah ini mau dibagikan kepada siapa? Apakah non muslim dikasih? Kasih aja, karena ini semua orang boleh dapat. Bahkan orang kaya pun boleh dapat loh. Soalnya orang kaya mau makan kambing atau mau makan daging-dagingan pada saat itu nggak ada yang jualan, karena orangnya pada sibuk dari panitia kurban. Sehingga akhirnya siapa tuh yang ngasih daging ya? Ya kan daging gitu kan, daripada nggak kurban sama sekali, lah kurban lele atau apa kan? Kan daripada nggak ada kurban, terus antri di masjid kan, terus nggak dapat kan kasihan kan. Mending kan punya uang sekian, belikan ayam atau belikan bebek atau belikan lele kan, diniatkan untuk berkurban, biar nanti di rumah itu tenang, kan bisa fokus untuk beribadah itu. Paling tidak itu, jadi nenangke awake dhewe. Tapi untuk takorubnya kepada Allah itu kalau untuk kurban, ya memang harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Tetapi kalau misalkan, wah ini saya memang belum waktunya, belum bisa untuk tahun ini, karena tahun kemarin sudah, tahun-tahun ini kok kayaknya agak susah, ya udah nggak usah dipaksakan, karena daripada nanti menambah beban yang lainnya gitu. Tapi itu tadi kalau misalkan tujuannya adalah untuk melihat moralitas lingkungan yang begitu memprihatinkan, wah nih masyarakat saya kok masih memprihatinkan ini, ya udah saya tak korban gitu misalnya. Korban biar saya dekat dengan Allah, tapi korban ini tujuannya untuk apa? Untuk membekali saya supaya saya semakin dekat kepada Allah. Kalau semakin dekat kepada Allah, maka saya akan mengurangi maksiat. Itu kan tujuannya. Indikator kita dekat sama Allah itu apa Ustaz di situ? Kita itu sudah merasa setiap sholat kita
itu adalah sebuah kebutuhan. Artinya amal ya kita tuh merasa kita diundangi oleh Allah. Dalam konteks berkorban tadi Ustaz. Iya, karena dengan misalkan gini, saya tak berbagi, rasanya itu bahagia, senang. Dan usra mikir namanya disebut atau enggak. Nah, Mas Aldi udah kurban, harusnya kan disebut panitia. Iya, Kok iya. enggak? Biarin aja lah. Enggak konfirmasi gitu loh. Maksud biasanya kan gini, mas, namaku belum disebut. Nah, gitu. nah biasanya di SAP ini ada tulisannya gede. Nah, Aldi. lah itu masalahnya nggak ditulis. Iya, iya. Kan kadang-kadang kan godaan kita yang korban kan konfirmasi. Mas, ini gimana kok namaku belum disebut? Tapi kan kalau pas waktu nyembelih kan harus ada disebut namanya. Ya, betul. Alhamdulillah lali. Oh. Protes lah itu kan akhirnya mengurangi gitu. Atau jangan-jangan kita belum siap untuk takarub kepada Allah. Ustaz, ini kita langsung ke kan tadi takarub ya Mas ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu baik-baik saja, bahkan lebih dekat, lebih romantis, lebih harmonis kan. Ibadah lebih tekun, lebih rajin. khusyuk ya. Kemudian konsep berbagi, kan berkorban kan berbagi itu. Selain tadi boleh, yang korban boleh ngambil daging kan, boleh untuk diri sendiri, juga dibagikan kepada khalayak umum. Nah, yang di syariat kita yang memang pas untuk diberikan apa saja? Apakah seperti zakat atau apa itu? Kalau zakat Atau bebas? ya bebas ini. Bebas. Kalau zakat kan 8 asnaf jelas. Dan kadang-kadang kalau zakat itu kadang salah paham. Yang dapat itu anak yatim. Ah, Niatnya anak yatim. iya, iya. Padahal kan bukan. Karena 8 asnaf itu tidak ada anak yatim. Tapi fisabilillah, ibnus sabil. Kemudian kalau fisabilillah kan seperti yang berjuang untuk agama Allah, misalkan dia sebagai ustadz atau guru atau masyayikhnya. Kemudian yang satu adalah ibnus sabil. Ibnus sabil itu ya seperti misalnya anak yang di pesantren yang lagi menuntut ilmu. Oh, yang belajar Lah, ya. anak yatimnya itu diposisikan sebagai ibnu sabil. Tapi orang-orang, saya mau zakat ke anak yatim. Nah, ini keliru. Saya mau zakat gitu aja. Kemana? Ya 8 asnaf, salah satunya adalah ibnu sabil. Ya, ibnu sabil walaupun itu nanti isinya adalah anak yatim juga. Lah, bagaimana? Apakah yang mendapatkan itu sama seperti zakat 8 asnaf? Tidak, semua orang boleh. Termasuk, Asal tidak dijual, wes. oke maksudnya Aman. gini, yang mampu juga boleh. 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 Padahal misalkan gini, kadang ada itu di wilayah itu kan, di perumahan kan. Kan ada ini Mas rumah yang mampu, yang tidak mampu kan ada itu. Yang mampu Rumah dapat elit ya, semua. perumahan elit ya. Tapi yang tidak mampu malah nggak dapat. Itu juga nggak masalah. Ya bukan nggak masalah, yang salah panitia. Oh ada. Kan kita sekarang enak loh. Ya ya. Nih panitia saya Sampai nggak serahkan, kebagian. saya serahkan monggo. Yang jelas yang pengkorban pasti dikirimi kan. Wah kirimi nanti walaupun dikasihkan orang lagi. Tapi nanti kok masalah ada yang kurang. Itu kan panitia yang keliru. Oke. Yang nulis siapa? Atau misalkan jenengan Mas Anies Berarti nyembelih kambing tanggungannya sendiri, ngeliati dewe, dibagi dewe, single kan. Mungkin Mas Anies kan jualan daging kambing kan biasanya. Jadi mau biasa lah gitu. Bagi dewe lah. Kok ono sing kurang ya wis salahe sapa? Selain Mas Anies dewe kan gitu. Makanya panitia sudah ada, Masjid Agung sudah menerima daging kurban. Siap menyalurkan daging kurban misalkan. Udah itu aja kita kalau di tempat Ustaz juga menerima. Oh iya. Nah, Tapi kalau bahkan sekarang saya kita juga kayaknya menerima. Saya sekarang kayaknya kita juga enggak kekurangan daging kurban juga sekarang. ya betul. Ya, cuma tadi Mas tadi, cuma yang saya amati kan kadang ada beberapa, sampai kan kadang di beberapa wilayah itu kan Pengalaman antri itu kan, masyarakatnya ya. antri sampai ada yang sampai jauh-jauh datang, kemudian antri nggak dapat Mas Haji. Itu kan kadang ironi juga. Artinya panitia memang harus benar-benar selektif. Bagaimana itu dibagikan ke yang benar-benar membutuhkan. Kalau yang mampu kan Mungkin bisa tadi skala prioritasnya perlu diperhatikan juga ya. Kan dulu di sini Masjid Agung, salah satu Masjid Agung di Kota Semarang itu kan juga memprioritaskan. Jadi misalkan ada yang masuk, ini tidak semua diberi. Ya, ya. Misalkan gini, ini siapa dari mana? Oh dari sini. Berarti yang di daerah situ udah cukup itu aja. Nanti didapatnya mungkin 20 plastik atau 30 plastik yang itu udah dioplos kan. Ada yang walaupun tetap beda lah plastiknya dengan daging kambing sapi juga beda. Jangan sampai panitia itu mencampur adukan dalaman apa? Jeruan. Nah, jeruan jadikan satu dengan daging jangan. Kan memang kan aturannya daging itu harus dipisah. Oke. Supaya apa? Gini, kalau yang menerima ternyata dia tidak boleh makan jeruan. Akhirnya kan menjadi masalah juga. Ustaz, ini menarik ya tentang kurban, tapi sebelum lanjut, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Oke.
Pemirsa Metro TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Daily dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Ustadz Icul dan Mas Aldi. Ustadz, tadi menarik kita bahas tentang kurban. Dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Sampai itu ada, kalau tadi kurban kan nilai spiritual kan tinggi. Artinya bagaimana kesadaran Nabi Ibrahim terhadap Allah. Kemudian sekarang itu diperluas lagi, selain hablum minallah juga hablum minannas. Bagaimana kita harus berbagi dengan sesama. Kalau sebenarnya dua itu berhubungan, Mas Aris. Maksudnya sesuatu yang nggak bisa dipisahkan juga kan. Ya, itu gimana Pak Ustadz? Ya, jadi kurban itu menambah nilai positif kita kepada lingkungan. Selain kalau memang kepada Allah pasti ya, karena memang awalnya kurban itu disyariatkan, dianjurkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi juga efeknya itu sampai latar belakang ya, sampai ke samping kanan kirinya itu adalah dengan masyarakat sekitar kita. Jadi hubungan kita kepada Allah dekat, hubungan kita kepada masyarakat juga baik. Karena orang lomo itu nggak akan ada ruginya. Kurban itu kan lomo itu dermawan. Lomo itu dermawan. Orang yang dermawan itu nggak ada ruginya. Dan panjang umur, dibutuhkan banyak orang. Itu kalau yang punya. Iya. Walaupun tidak punya, tapi dia suka berbagi sepunyanya. Misalnya dia senyum lah minimal. Itu kan paling tidak orang seneng gitu. Mas Adi, Mas Anies gitu kan. Kali tetangga saya ada yang senyum-senyum terus. Beda-beda. Kalau itu kan jalan juga senyum gitu. Nah, artinya hubungan dengan manusia, dengan lingkungan itu baik. Dan itu adalah efek positif di dalam kita melaksanakan ibadah kurban. Gitu. Jadi nilai spiritualitas yang tinggi itu berbanding lurus dengan nilai kemanusiaan. Dan itu harusnya begitu. Iya, nggak harus setengah. Ya nggak boleh setengah-setengah. Harusnya memang seperti itu. Jadi idealnya begitu dan lumrahnya begitu dan harusnya maksimalnya begitu. Minimal maksimal. Tapi kalau misalnya dengan adanya kurban justru mengakibatkan kecemburuan sosial, karena ternyata dia nge-gap, maksudnya hanya di tempat tertentu saja, terus kemudian bisa mengakibatkan karena kecemburuan sosial, terus hanya ada iri dengki dan sebagainya. Ini kan tidak sejalan dengan tujuan kita melaksanakan ibadah kurban. Belum jelasnya nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Kenapa? Karena ternyata kita itu bikin status mungkin ya, yang tujuannya adalah untuk nyindir gitu. Kan ada tuh, daripada tetanggaku bla bla bla, mending aku ini. Nah gitu ya. Jadi kan kayak dan dia punya nomornya kan. Iya. Kesimpan ya. Nah kesimpan kemudian dia baca. Nah ini kemudian terus akhirnya dia nyebarkan ke orang-orang. Nah enggak jadi lagi. Hanya gara-gara satu orang itu merusak. Nyindir tadi. Ya merusak. Kalau saya suka nyindir malah. Nah kalau nyindir kan gini ya, nyindir itu. Jadi kalau bisa janganlah melibatkan hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Apalagi sampai merusak pahala kita. Kalau gini kan juga sekarang banyak sekali musibah ya Tad ya. Entah bencana alam ataupun kalau di luar ada beberapa perang-perang itu kan. Iya, bencana kemanusiaan juga kan di Rafah. Kalau misalkan kita punya harta atau kita punya uang lah untuk berkorban, tapi ada pikiran lebih baik saya salurkan ke donasi ke sana, ke Rafah atau Palestina, Palestina. Atau di tempat-tempat yang memang itu ada membutuhkan lah bencana alam. Nah itu gimana? Kan sudah punya ketetapan dia mampu untuk berkurban. Kan sebelumnya udah pernah kurban. Sebelumnya mungkin dia sudah sering kurban, tapi untuk tahun ini karena ini spesial nih. Kalau misalkan belum sama sekali. Kalau belum sama sekali, ya lebih baik kita manfaatkan untuk yang lebih tepat. Misalnya kayak ini kan perbandingannya masyarakat saya ini udah banyak kurban ini. Di kampung saya ini masjidnya udah panitia itu sudah kebingungan karena saking banyaknya daging yang sudah akan diberikan oleh panitia. Hewan kurban sudah pada masuk ini. Sapinya banyak, kambingnya. Wah, ini saya bagaimana kalau saya tak donasikan aja ke lembaga yang independen atau lembaga yang sudah terpercaya, kredibel ya. Jadi bukan lembaga yang ditutup pemerintah kemarin, bukan, tapi yang kredibel yang bisa menyalurkan ke sana. Banyak kok yang donasi-donasi, lembaga donasi yang sampai hari ini masih kredibel. Kita sumbangkan sana untuk Rafah misalnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat masyarakat sudah oke, tapi di sana sangat membutuhkan, kita kasih aja yang lebih membutuhkan. Gitu. Walaupun mungkin sekarang itu kan agak problematik juga yang tentang donasi itu kan, Ustaz. Mungkin kan
kalau sesuatu yang mungkin gampang kita lakukan sekarang itu kayak misal kampanye itu kan sangat mudah juga kan di media sosial, di manapun itu kan juga mudah kan. Kampanye tapi jangan dimanfaatkan, jangan memanfaatkan kampanye itu. Kampanye terus kemudian masuk ke saya. Berapa persen jangan ya. Nah, ini kan sama seperti haji. Haji pun kita punya uang banyak untuk gaji furoda banyak misalkan. Kan butuh uang banyak dan kita sanggup untuk membayar itu. Tahun ini mungkin tahun kemarin daftarnya berangkat tahun ini, kemudian tapi kita nggak melihat lingkungan kita, masyarakat sekitar kita loh ternyata mereka kekurangan, bahkan satu dinding dengan kita, sebelah kita persis ternyata dia sekolahnya kacau anaknya, kemudian ada yang sakit nggak bisa bayar misalkan karena dia nggak punya asuransi, kita kan yang paling bertanggung jawab di situ, karena Dzabil Qurba kan termasuknya itu. Lah, tapi kita lebih nggak apa-apa lah buat haji saya sendiri aja. Mereka kan urusan mereka. Ini hajinya kurang bagus. Tadi mungkin nilai spiritualitasnya. Ini haji ya. Kalau misalkan sama gitu dengan haji kurban. sama kan momentumnya sama, waktunya hampir sama kan, haji sama kurban itu kan. Iya. Kalau pola pikirnya begini, iki mumpung aku punya uang kan gitu kan, bisa untuk naik haji atau bisa untuk berkurban. Urung-urung nanti kalau sudah waktunya habis saya nggak punya uang lagi. Iya. Terus dibuat untuk beli kambing atau naik haji. Tapi tadi sebelah rumahnya ada orang yang membutuhkan. Itu gimana? Dilema juga kan itu? Pertama dilema, tapi kalau misalkan dia sudah sering ngasih dan sebagainya, ya enggak apa-apa lah. Yang kita sampaikan adalah dia itu menutup mata gitu loh dengan kanan kirinya. Tapi dia lebih fokus dengan urusan pribadinya yang tujuannya wallahu alam apakah memang tulus kepada Allah, apakah hanya karena untuk gengsi-gengsian. Ya, kan kalau memang tulus kan masih kurang lengkap Mas Haji. Hablum minallah jalan, tapi hablum minasan nggak jalan. Nggak jalan. Termasuk tadi juga kan kita juga jangan menutup mata dengan bencana yang sedang terjadi tadi kan, kemanusiaan tadi yang mungkin mengiris hati juga untuk kita umat muslim dan sebenarnya manusia juga ya Mas. Iya. Apapun agamanya juga kan. Betul. Semua umat manusia Mas. Semua umat manusia dan yang di Rafah pun juga ternyata bukan hanya kaum muslimin, ada yang lainnya. Tapi ya ini sedikit kabar bagus buat kita semua. Jadi ada sebuah lembaga di internasional ini yang sudah mulai memikirkan. Jadi paling tidak kemarin kan belum ada yang membela dan sebagainya, tapi ini sudah banyak. Sampai kemarin kan ada di berita Mas tadi itu kan bantuannya lewat helikopter sama air terjun dulu, payung terjun dulu. Itu pakai apa itu namanya itu? Terjun payung. Itu kalau air itu terjun ada di sana ada bantuannya. Jadi karena mungkin aksesnya sulit ya. Dan bahkan kalau misalkan beritanya sih gitu, aksesnya sulit. Kan terus pakai itu solusinya kan. Ya karena saking memprihatinkannya Rafah itu Rafah. Tinggal satu-satunya itu ya kayaknya. Semua udah habis itu. Ya itu katanya pengungsian terakhir. Kalau setelah itu nanti ke surga katanya gitu. Aduh. Mungkin kalau bahas itu agak sensitif juga ya. Sensitif dan ya semoga kita yang di sini juga nggak mengalami sesuatu yang amin seperti itu. Ya tentunya tadi dengan kita kan spiritualitasnya tinggi dan juga kemanusiaannya tadi yang Ustaz. Sosialnya juga harus tinggi, seimbang lah. Mungkin kalau saat ini itu perkembangan sains dan teknologi itu kan juga agak kering dengan nilai-nilai spiritualitas kan. Entah ini agama apapun lah. Kalau menurut saya mungkin agama apapun juga tidak mengajarkan hal seperti itu kan. Betul. Dengan kekejaman. Tapi ya dengan adanya kejadian itu paling tidak kita itu bersyukur ya. Kemudian setelah bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi, ya kita lakukan berbagi. Kurban kita lakukan aja. Ya untuk mendekati diri kepada Allah. Tetap yang paling utama adalah kita bukan untuk saya harus menampilkan diri atau saya harus tampak di situ. Tapi ini cukup untuk mengantarkan saya ketemu dengan Allah nanti. Tidak usah disebutkan, tidak apa-apa. Kalaupun disebutkan memang lumrahnya begitu saat sekarang ini. Tapi kalau misalkan lupa, jangan protes untuk minta di. Yang penting niat kita ya. Yang penting niat kita. Apalagi terus kemudian ini bisa kita bagikan kepada lingkungan sekitar kita. Dan yang terjadi di luar sana, yang jauh di sana, saudara jauh kita doakan semoga mereka selamat ya, mereka bisa mengatasinya, bisa melaluinya dengan
dengan baik. Kan juga sama-sama artinya kan ujian manusia kan seperti itu Mas Aldi. Bahkan di sana juga ada ujian terjadi peperangan. Kita pun kadang juga ada ujian perang sama Mas. Cuman kalau kita kan perang melawan diri sendiri gitu kan. Bagaimana kita ketika punya uang harusnya tuh bisa kurban tapi karena eman-eman kan itu juga ada. Ada tetangga atau ada saudara yang butuh bantuan, kita kadang juga enggan membantu. Itu kan kurban di sini kan juga hari raya kan Ustaz. Iya. Artinya kayak Idul Fitri juga. Berarti kan ini sebuah perayaan juga di situ. Iya. Idul Adha. Sebelum Idul Adha atau sebelum Dzulhijjah kan ada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu termasuk 4 bulan mulia. Bulan Dzulqa'dah kemarin ini. Jadi 4 bulan mulia yang dimana pas waktu Dzulqa'dah ini peperangan salah itu berhenti ya, tidak dilaksanakan. Tapi kemarin juga kalau melihat berita itu Tapi kalau yang tahun ini dia nggak ikut kaidah itu ya. Dulu zaman terdahulu zaman Rasulullah itu memang zaman nabi-nabi sebelumnya itu kalau ada peperangan Dzulqa'dah itu selesai nggak perlu. Jadi kayak larangan untuk perang gitu larangan, ya. Untuk mengadakan darah itu jangan ya. Di daerah barat sana tahun ini ya ternyata tidak mengindahkan aturan itu, dan ini sangat luar biasa mengerikan gitu ya. Sehingga terus kurbannya gimana? Ini berarti kan kurban perasaan mereka. Nah, kita salurkan. Siapa tahu ada lembaga yang nanti atau kemarin sudah digalang kan lembaga-lembaga yang independen, yang yang kredibel, yang bisa menyalurkan ke sana. Lah bagaimana kalau korbannya diarahkan ke sana? Nggak apa-apa, bagus itu. Nanti masyarakat saya gimana? Kita bilang aja, kan ini sudah banyak di sini. Insya Allah kayaknya kekurangan, kita kelebihan. Jadi kan kalau misalkan di sekitar kita udah cukup dan sisa boleh diharapkan ke sana kan. Iya, coba besok ya, ini beberapa hari nanti ya. Itu kan pasti nyate terus tiap hari kan. Lihat sana coba nggak ada. Udah korban sana nggak apa-apa. Mau makan sehari sekali saja sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Bajunya juga cuma itu gitu loh. Kasihan pokoknya. Terus saya juga bayangin bagaimana kalau mau MCK ya. Iya. Susah kan? Jadi kita bersyukur ya di negara yang damai, kemudian bisa menikmati hari raya dengan tenang, dengan gembira ria itu kan patut disyukuri ya. Tapi enggak bersyukur juga sih Mas. Maksudnya adanya kejadian itu kan harusnya juga enggak. Ya artinya kan tetap kita mendoakan. Di sininya bersyukur, tapi di sisi lain kita juga mengecam. Cara mensyukurinya mungkin dengan tadi kita yang mungkin tidak kejadian itu, kita kemudian jadi simpati di sana dan mungkin membantu seadanya semampu. Kalau misalkan nggak cukup untuk satu korban, misalkan untuk kita, dia ambil uang yang jatahnya untuk korban misalkan. Ini kok di sini masih kurang dikit, yaudah langsung berikan semuanya untuk mereka semua. Gitu. Udah untuk mereka semua. Dan saya kira juga dunia internasional, pertama negara-negara Islam juga kan tidak tutup mata. Walaupun mungkin sulit ya, tapi kan mungkin apalagi momentum kurban Mas Aldi, di Arab juga, kadang kan juga dagangnya sampai ke Indonesia. Iya, mungkin nanti bisa juga sampai ke sana juga kan. Masalahnya kan gini, aksesnya ke sana itu susah gitu. Jadi yang mau ngasih bantuan aja mau lewat mana gitu. Lewat apa? Terjun payung tuh ya. Terjun payung gitu. Itu pun kayaknya juga ada pencegatan kan, kayak di sekitarnya itu ada larangan terbang juga di situ juga ya. Oke. Saat ini kembali ke kurban. Betul. Secara spiritual tadi sudah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, seintim-intimnya kan itu kan. Iya. Dengan kita berkurban. Secara kemanusiaan kita berbagi kepada sesama. Kamu punya harta yang melimpah ruah, ada hak orang lain, maka tunaikanlah. Dengan apa? Dengan berkurban kan begitu. Nah sekarang begini, kurban itu kan harinya kan sama dengan Idul Fitri. Idul Adha ya, Idul Adha. Nah sekarang momentum Idul Adha ini bagaimana seorang Islam atau kita itu sebagai orang umat Muslim itu mempersiapkan diri? Apakah juga yang kalau misalkan nggak mampu nih Mas Aldi, pokoknya wis bodoh-bodoh, sholat id nanti setelah itu pisau siji. Kan sudah siap ya, antri ke masjid kan seperti itu. Gimana coba persiapan kita untuk menyambut hari raya itu? Kalau Idul Fitri kan persiapannya komplek ya, baju baru, kemudian kue-kuenya disiapkan, tapi kemudian angpaunya gitu. Tapi kalau Idul Adha kan nggak perlu menyiapkan angpau. Tapi kan selisihnya nggak terlalu jauh dari Idul Fitri.
Padahal yang biasanya dompet yang ada isinya fitri kan masih kosong gitu. Iya, loh. iya. Kita Padahal mulai kan isi kalau lagi. di Jawa kan itu malah bodo besar. Nah, kenapa bodo besar kan? Terus ngarani Idul Fitri bodo kecil ya? Iya, iya. Ya karena memang namanya besar, sasi besar. Itu kan nama apa? Jawa. Nama Jawa. Jadi Rejab besar ya, memang gitu. Jadi kebetulan besar itu pas mitranya atau gandengannya dengan Dzulhijjah. Kalau bulan Komariahnya Dzulhijjah, kalau Jawanya adalah besar. Terus kemudian dikatakan bodo besar. Lah persiapannya apa? Idul Adha. Kita kembali kepada pengorbanan yang hakiki ya. Pengorbanan dalam arti kita punya kemampuan untuk berkorban, kita korban. Kalau kita nggak punya, ya nggak usah. Terus sering bilang orang-orang yang tidak sanggup berkorban bilang, saya korban perasaan. Ya udah nggak usah korban perasaan, udah dikorbankan perasaannya gitu. Karena gini, boleh dapat pahala nggak korban perasaan? Dapat pahala. Jadi ini kayak kita mengontrol ego diri kita juga kan Nah. di momen apa itu lah Sekarang juga gini, kan. kemarin banyak kasus di daerah kita pembacokan dan sebagainya. Apakah dia adalah ingin belajar untuk menyembelih kan gitu? Kan tidak. Tapi ini sesuatu yang sangat miris ya di lingkungan kita. Padahal ini kita mau menuju ke bulan Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Berarti orang-orang sudah banyak senjata tajam yang sudah disiapkan kan itu untuk nyembelih maksudnya, bukan untuk Ini membaca kayak banyak orang yang kesehatan mentalnya kurang. Nah, makanya kalau Idul Adha berarti kita kembali ke mental yang benar. Jadi kita itu jangan-jangan dengan adanya Idul Adha besok panitia itu malah salah kontrol nyembelih orang, malah bahaya kan. Artinya gini, ini korban orang maksudnya ada korban, tapi dia emosional. Itu panitia nggak bersertifikat itu. Makanya. Jadi besok kita harus ngawasi mereka itu. Karena di berita-berita online dan sebagainya itu kan banyak kasus ini. Anak-anak muda. Lah kemudian kan ada banyak anak muda yang juga menjadi panitia kan. Dia bawa pisau, ternyata keliru. Enggak, yang dipisau hewannya malah panitia lainnya. Nah itu loh, jangan sampai terjadi. Mungkin karena nggak dibagi daging kurban. Karena nggak dibagi daging kurban. Atau karena bagiannya nggak adil tuh ya. Nah, repot juga ini. Makanya jangan sampai nanti itu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Masuk sampai akhirnya, kita tawuran yuk pakai pisau semua. Padahal kan itu tujuannya untuk ngeleti tas ini. Malah ngeleti keuangan susah kan. Ini banyak kasus kemarin ditangkap polisi juga nih. Mudah-mudahan menjadi aman lah setelah ini. Semoga Ini daerah kita juga daerah aman. kita juga aman gitu. Jadi Ya, misalkan nggak aman, yang mengalir itu darah daging lah, bukan darah manusia. Nah, Manusia juga ada daging ya. kurban. Daging kurban. Saya juga kadang-kadang miris loh. Iki meh kurban kok malah banyak Kasus ya. banyak kasus pembacokan. Berarti kan dan mental sebagainya. kan ya, mentalitas manusia hari ini kan mungkin sedang terganggu. Mungkin keadaannya karena keadaan, Iya, atau kemungkinan. karena kebutuhan. Kalau saya lihat itu bukan sekedar keadaan ya, tapi karena gaya hidup. Antara keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan. Nah, kalau keadaan kan bukan karena gaya hidup, tapi memang karena kekurangan. Iya. Tapi kalau bukan karena keadaan, artinya sebetulnya dia gaya hidupnya itu sangat tinggi. Maka kalau ada yang kurang, misalkan uangnya juga kurang, terus kemudian dia penghasilnya juga minim, kebutuhannya lebih banyak, dia akan melakukan kriminal seperti itu. Apalagi sekarang kan lagi marak ini, bahkan Indonesia termasuk peringkat pertama judi online. Iya Ya kan? Ya, banyak itu yang terjerat judi online. Banyak yang terjerat di judi online, dia kalah, dia pinjol. Setelah dia pinjol, tagihannya banyak, uangnya dia juga pinjam, udah susah juga. Akhirnya. Stres, akhirnya apa yang terjadi? Bacok-bacokan. Kalau misalkan nih berkorban tapi lewat tadi hasil judi online, Sama seperti ketika kita mau ambil air kopi, ya kita minum kopinya. Itu tapi dari air selokan. Tapi kalau ini enggak, ini coba ya Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. monggo. Ini Biasanya enggak kita selokan. kalau ini enggak ikut ini. Ini tapi walaupun Kolam kopi. masjid. Iya betul juga. Ya, enggak Bismillahirrahmanirrahim. Saya enggak ngopi nih. Saya tadi dah ngopi ya. Mas Enggak tadi apa-apa. tadi udah ngopi, katanya nggak mau dibuatkan tadi. Takutnya enggak bisa tidur nanti. Nah, sama halnya gini, bagaimana kalau saya menang judi online ya, mendingan pinjam ya. Tapi dia judi online menang. Wah, tak buat korban. Sekarang gini, kamu ambil air yang kotor, yang keruh dari situ. Buat wudhu. Jadi nggak sah juga. Tapi kan mulia tak tujuannya. Iya, nyenangkan yang lain kan. Iya. Tapi dia kan
Allah kan nggak tidur. Oh ini gimana tuh? Mau mendekatkan diri kepada saya kok pelecehan ini? Berarti nggak boleh tadi ya? Nggak boleh lah. Tapi boleh. Kalau Kok boleh? misalnya gini, kalau sudah belum ada lanjutan. kalau ada, misalkan ada yang saya pemenang judi online Pak, tapi saya pengen kurban kita bilangin judi online itu kalau mau dibuat kurban itu tidak sah dalam hakikinya nggak sah, tapi secara zahir sah karena dia beli daging, beli hewan, kemudian hewan itu sehat sesuai dengan kriteria kurban, Jadi limosin sekalian ya. limosin udah sah secara zahir, tapi secara hakiki kan Allah Maksudnya yang orang yang nentuin. dapat dagingnya bukan kena Iya, juga. orangnya misalkan berita. dapat baiknya, tapi dianya kan sia-sia. Kan tadi judi online Mas Alji ya. Mm-mm. Kan ini kan uang kotor ya. Uang kotor. Dibersihin lewat zakat mal. Kan di sebagian dikasihkan ke orang lain. Kemudian hasilnya lagi dibuat untuk Pernah lihat Pak teori bak, air bak? Air bak itu kan penuh, berjernih ya. Tapi tidak jaminan air bak itu bersih. Iya. Tidak jaminan karena bisa jadi ada jentik, iya. bisa jadi ada kotoran-kotoran. Nah, yang dimaksud membersihkan tuh itu, bukan sengaja mengkotori, tapi yang berusaha untuk bersih tapi tidak bersih. Oke. Ibarat kita kerja kan bersih, halal, tapi tidak bersih, maka kita harus mengeluarkan sedekah atau zakat untuk membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tuhahirim wa tuzakkihim kan. Tapi beda hal ketika bak itu kita isi dengan air Kotor. langsung. Berarti kita sengaja bikin kotor. Jadi intinya nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Karena caranya salah. Caranya salah. Hanya kalau misalkan itu tidak berimbas kesehatan kepada yang lainnya, monggo lanjutkan. Daripada duit hasil pinjol judi online itu dibuat Yang lain yang maksiat. lain yang negatif maksiat itu mendingan buat ini gitu loh. Berarti boleh. Walaupun sia-sia untuk dirinya. Tapi katanya- untuk lainnya manfaat. Katanya enggak apa-apa judi online itu buat maksiat sekalian karena sama-sama kotor gitu. Oh gitu ya, tambah hancur gitu ya. udah kotor, kolam renangnya itu isinya adalah air selokan, itu masih dicampuri apa? Air tinja lagi. Oh, itu di situ, renang di situ ya. Dilek sisan, waduh. Nah sekarang ini nggak judi online ini. Oh enggak. Arisan untuk kurban. Nah, kalau pada dasarnya kalau orang sering bilang Tadi kan, kan sudah sempat disinggung arisan sapi ya itu. arisan sapi kan ada tujuh orang kok Ini bisa. apa arisan? Ya misalkan ini sapi bukan arisan sih sebetulnya, Apa? tapi gotong royong. Gotong royong. Jadi gini, kalau arisan kan modelnya dikopiok, nanti keluar siapa yang akan narik kan gitu. itu Misalkan kan kita bertiga. sapi atau kerbau atau apa. Tapi ini arisan itu ada di Kopio. Oh ya ini arisannya gimana? Ya kan ada juga kambing. Heeh. Nanti gantian tuh loh. Oh, ya itu di Kopio tadi. Ya sebetulnya bukan arisan ya, tapi kita mengatasnamakan. Misalkan gini, kepala keluarga punya Berarti anggota keluarga kita 4. memberikan utang atau mengutangi Mas Aldi biar nanti Mas Aldi kurban, nanti saya belum. Kan di Kopio tadi. Jadi gini, kalau misalkan Tadi kan juga disebutkan bisa lebih kan sebenarnya diniatkannya tadi. oh ya, kalau satu kambing bisa diniatkan untuk satu keluarga, bisa untuk satu boleh. Satu Karena kan kampung lah, satu Mas Aldi kampung kan juga tempat apa-apa. kerja itu kan ada seperti itu di pabrik atau di mana kan kadang ada seperti itu untuk menanggulangi ketika pabrik itu nggak ada yang kirim kurban tuh. Nah, untuk Bukan di memotivasi. sekolah juga berarti. Ya, sekolah juga seperti Sekolah itu. kan gitu, di sekolah kita juga sering tahu dulu, Tapi hukumnya sah. sampai hari ini juga masih sah. Sah. Jadi satu kambing yang kecil, ibaratnya kambing cempe, bukan cempe kok cempe, kambing kacangan ya, kambing yang bentuk kecil tapi bisa diniatkan untuk seluruhnya, seluruh kru MAJT TV kurbannya ini kambing kecil ya. Tapi sudah poel ya, sudah poel itu artinya sudah memenuhi Dewasa. syarat. Iya. Oh, giginya sudah, gigi susunya udah ganti ya. Tapi kalau arisan yang kita maksud arisan gini, ini Giliran. tapi uangnya satu dan bukan dan hasil iuran itu tidak boleh, tidak ada hukumnya, makruh itu. Silakan nih kita bertiga ya. Beda hal ketika gini, sebentar, sapi dibuat 7 orang kita bagi lah, itu mubah, Kan boleh misalkan nih kambing, 3 orang kan kambing kadang katakanlah 3 juta lah. dibagi 3 orang, 1 jutaan. Ya. Nah itu apa ada kayak gitu. Terus tahun depan ya, nanti tahun depan gantian kamu ya, tahun depannya kan, iya nak masih hidup. Ya. Lah makanya kan artinya itu berarti nggak boleh kan? Nggak boleh kalau ada model itu. Tapi kalau gotong royong urunan bersama dihabiskan di Tapi tahun kalau ini udah boleh. enggak hidup, maksudnya ya benar. Masih hidup tapi nggak hidup Enggak gitu. hidup tapi tetap ada kan udah ada niat kurbannya tadi Ustaz. Oh ya udah ada niat ya. Inamal niat amal lah. dapat niatnya. Jadi udah enggak. Tapi kan Itu kasihan. terus dikurbankan. Kasihan yang lain nih sudah dapat niat dan kurbannya, ini baru niat, kasihan toh. Sama halnya ini udah dapat pasangan tinggal nikah, ini belum sama sekali ya, susah. Kalau misalkan nih tadi sapi lah, Sapi. tadi kan kambing, Heeh. sekarang sapi.
Nanti kan juga akan ada unta, ada kuda Kalau kan. kalau sapi kan rata-rata gini. Ya. Kalau kita lihat di masyarakat kan langsung diambil 7 orang, langsung bayar semua. Tahun itu. Afdol mana? Dengan keluarga atau Tidak rekan keluarga. kerja? Rekan kerja. Tergantung ya. Atau persahabatan Gini kan, lah, tongkrongan lah. Kalau satu kambing tadi kan bisa dibuat satu keluarga juga kan. Ya, Buat 7 orang, tuh. ya. Ini Enggak, sapi. berarti satu keluarga semua. Ini satu kambing saya niatkan untuk saya dan keluarga saya dan masyarakat kan tuh. Boleh-boleh kan? Hanya untuk meniatkan, memotivasi lah. Untuk autobiografi atau untuk CV-nya lah. Ini Anda sudah korban, sudah pernah saya korbankan bareng-bareng di sini. Lah ini kok di tempat kerja. Misalkan kru MAJT TV ada 7 orang ini korban sapi. Ditulisi kru MAJT TV 7 orang korban sapi. Boleh afdol mana ketika nanti salah satu dari kru itu bersama dengan keluarga yang lain di rumah dirombongkan satu sapi. Sama kan itu by name. Tapi Artinya gini, boleh ya, boleh bisa jadi malah misalkan Mas Aldi itu saya kan nama saya satu Mas Aldi nih. Saya akan niatkan dengan untuk keluarga saya semuanya di rumah. Boleh-boleh aja. Itu yang boleh itu seperti itu, bukan urunan terus salah satu atas nama salah satu. Kayak kambing tadi loh, harga 3 juta disokong 3 orang, yang satu ini dinamakan Mas Aldi, tahun depan dinamakan Mas Anis, tahun depan dinamakan Mas Irfan, tahun depan dinamakan yang lain-lain banyak itu. Mas Subkan. Nah terus gimana? Lena jatahi terakhir ada urunan sih. Masalahnya terakhir malah sing liyane ada urunan orang luar kota dan sebagainya. Tadi ada yang tidak hidup. Ada yang nggak hidup juga. Kan nggak jadi repot. urunan. Nggak jadi urunan. Makanya itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan berserentak bersama, oke lah. Habiskan hari ini bersama-sama baina masing-masing nggak apa-apa. Itu sah itu. Misalkan ada banyak orang, kan tadi 7 ya. 7. Tapi yang lainnya nggak kebagian nama kan, Jutan? Tahu rasanya. Ada 10 orang, iuran, arisan, beli sapi 7 orang. Kan ada 3 yang sisa nih. Ganti kambing toh. 3 kambing. Kan jatahnya hanya budgetnya tuh hanya untuk beli sapi itu. Ya berarti gini, kan persyaratan kan kita kiasnya lewat kambing satu. Kalau satu kambing itu biasanya harganya 3 juta atau 3,5 atau 4 juta. Ini sapinya 100 juta. Ada yang malah ada yang 100 juta kan. Lah 100 juta tetap nggak bisa dibagi 4 juta, 40 orang gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti yang 3 ya 10 belum? orang nggak bisa. Gimana? Yang 3 nggak bisa? Nggak bisa. Harus gini maksudnya. Kalau ini sapi 100 juta harganya. Kan biasanya rata-rata kan kalau 3 juta berarti 21 kan. Berarti kan ini udah melebihi dari harga yang 7 orang. Tetap untuk 7 orang. Oh, yang lainnya? Tapi kan uangnya sudah masuk situ. Yang belum itu. Ya kan tinggal digantikan kambingnya. Kalau misalnya dia gabung ke sini untuk supaya namanya juga ada, diganti kambing 3 ini. Karena sapi itu nggak bisa langsung lebih banyak kok. Mending Kecuali kalau kambing langsung sendiri aja. Ya, kalau langsung ini sapi buat semuanya itu boleh. Tapi kalau bayi 7 orang ya udah 7 orang itu. Malah kemarin ada sapi yang harganya sampai berapa itu? Sampai 1 miliar ada nggak? Berarti yang kalau atas nama itu 7. Tapi kalau diniatkan bisa misal satu kampung dan niatkan. Bisa, gitu bisa. Berarti itu hukum yang dikela atau memang ada? Ada. Dan aslinya malah orang model hukum kayak gitu kan, itu kan kias yang di Indonesia kan, yang ada di Indonesia. Di sana nggak sapi ya 1 orang, unta 1 orang kalau sana. Tapi kalau di Indonesia kan dulu wedhus kan itu kan rata-rata wedhus sak regane berarti nak sapi sak mene. Kan juga kambing juga relatif kan harganya kan? Ada yang ambil yang umum. Ambil yang umum. Coba kalau jenengan nanti itu lihat di samping-samping kita itu nanti ada yang jualan. Harganya itu kan harganya yang standar tuh harga berapa itu yang diambil. Gitu. Kualitas hewan juga harus maksimal. Harus sehat. Makanya kan diawasi tuh. Para peternak itu sekarang diawasi oleh Dinas Pertanian. Maka para pemirsa kalau korban ya harus ngecek ini apakah masih diawasi oleh kan dulu kan tahun lalu kan ada penyakit itu ya tadi pertanian. Iya. PMK. Nah, itu kan PMK kan kalau itu kan bisa terjangkit ke manusia kalau nggak di ya makanya jangan sampai ada hewan yang seperti itu yang buat korban. Tapi rata-rata kan alhamdulillah di Indonesia tuh lebih terjamin kesehatan mereka. Yang nggak terjamin manusianya mungkin ya. Iya, justru manusianya kurang gizi. Ya. Kalau Mas Adi sudah kelebihan ini. Hewannya dilus-lus, manusianya di. Oke, tapi selain gizi fisik juga gizi rohani juga. Nah, mentalitasnya tetap yang paling diutamakan adalah
hatinya tuh disiapkan. Kurban spiritual oke lah, ya. kurban saya kurban. Tapi saya udah siap kurban belum? Uang sudah siap, tapi hati saya udah siap belum? Masalahnya kadang-kadang hatinya nggak siap-siap ini. Wah, kalau jangan-jangan kalau saya udah siap secara materi oke, tapi hati saya belum siap untuk Tidak rela ya. iya untuk Eman-eman macam-macam, mungkin tidak rela atau mungkin riaknya pamer. pamer. Kan itu. Oke, Jadi saat ini spiritualnya, mental spiritualnya harus ditata Jaga dulu, ya. dijaga Nah, dulu. Iya, iya. pokoknya takarrub ilallah tadi. Takarrub ilallah. Korban mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan pertama ya. Nanti yang kedua kan mungkin ke hablum minanas tadi. Hablum minan nas. Biar seimbang. Ini karena tadi sudah dikode sama kru, Ya. mungkin ada closing statement untuk tema malam ini tentang Jadi kurban. macam-macam ya kita bahasanya. Ya, ini bulan kurban di mana Allah SWT itu memberikan peluang buat kita supaya kita bisa lebih dekat kepadanya dengan cara berkurban. Kalau misalnya tidak bisa berkurban, paling tidak kita ikut memandegani menjadi seorang panitia di dalam kurban. Alhamdulillah kita bisa ikut serta dalam kurban walaupun bukan yang mengkurbankan, tapi kita sebagai panitia. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa jadi panitia, paling tidak kita bisa mensiarkan ke yang lainnya supaya ayo ini ada kurban di sini atau ini saya bantu untuk menyebarkan dagingnya. Yang penting jangan sampai kurban perasaan. Karena sebetulnya kalau kurban perasaan itu adalah seseorang yang tidak ada kegiatan, dia hanya menerawang, hanya di rumah, tidak ikut kegiatan kurban, tidak ikut nyembelih, tidak ikut serawung lah. Ini yang dinamakan dengan kurban perasaan. Maka kita diupayakan untuk bisa kurban kalau sanggup, tapi kalau tidak ya paling tidak kita menjadi salah satu yang mensukseskan acara kurban di masjid atau musala masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih Ustaz sudah rawuh dan memberikan ilmu pada kita semua. Amin. Mas Aldi, ada tambahan? Cukup misalnya. Cukup ya. Oke, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.